Ardi menatap layar laptopnya, matanya terpaku pada foto Gunung Merapi Purba. Puncak yang menjulang tinggi itu seolah memanggilnya, menantang keberaniannya. Gunung itu dikenal angker, diselimuti legenda tentang roh jahat dan kutukan bagi siapa saja yang berani mengganggunya. Namun, bagi Ardi, legenda itu justru menjadi daya tarik tersendiri. Kau yakin dengan ini, Ardi? Tanya Rina, sahabatnya sejak kecil. Ia berdiri di ambang pintu apartemen Ardi, raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Gunung itu punya reputasi buruk. Penduduk desa saja tidak berani mendekat. Justru itu yang membuatku tertarik, Rin, jawab Ardi, tanpa mengalihkan pandangannya dari layar laptop. Aku ingin membuktikan bahwa legenda itu hanya omong kosong. Tapi bagaimana jika tidak? Rina bersikeras. Bagaimana jika legenda itu benar? Ardi akhirnya menoleh ke arah Rina. Aku tidak percaya pada hal-hal seperti itu, Rin. Aku hanya percaya pada apa yang bisa kulihat dan kurasakan. Rina menghela napas. Ia tahu bahwa tidak ada gunanya berdebat dengan Ardi. Ketika Ardi sudah menetapkan tujuannya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Baiklah, kata Rina akhirnya. Tapi berjanjilah padaku, kau akan berhati-hati. Tentu saja, jawab Ardi, tersenyum meyakinkan. Selain Rina, Ardi juga mengajak Bimo, teman kuliahnya yang kuat secara fisik dan selalu bersemangat untuk petualangan. Ia juga mengajak Sinta, seorang peneliti yang tertarik dengan legenda Gunung Merapi Purba. Sinta berharap bisa menemukan bukti sejarah atau artefak kuno di gunung tersebut. Beberapa hari kemudian, mereka berempat tiba di desa di kaki Gunung Merapi Purba. Desa itu tampak sepi dan suram. Penduduk desa menatap mereka dengan tatapan curiga dan ketakutan. Seolah-olah mereka adalah pembawa malapetaka. Ardi mendekati seorang pria tua yang sedang duduk di depan rumahnya. Permisi, Pak, sapa Ardi dengan sopan. Kami ingin mendaki Gunung Merapi Purba. Apakah Bapak bisa menunjukkan jalan? Pria tua itu menatap Ardi dengan tatapan kosong. Jangan mendaki gunung itu, katanya dengan suara serak. Gunung itu terkutuk. Banyak orang yang hilang di sana. Kami sudah tahu tentang legenda itu, Pak, jawab Ardi. Tapi kami tidak percaya pada hal-hal seperti itu. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Kalian akan menyesal, katanya. Gunung itu akan membalas dendam. Meskipun mendapat peringatan, Ardi tetap bersikeras untuk mendaki gunung. Ia menyewa seorang pemandu lokal bernama Pak Jarto. Pak Jarto adalah seorang pria parubaya yang tampak enggan untuk memandu mereka. Ia mengatakan bahwa ia terpaksa melakukannya karena membutuhkan uang. Saya sudah lama tidak mendaki gunung itu, kata Pak Jarto. Saya takut dengan apa yang ada di sana. Jangan khawatir, Pak, kata Ardi. Kami akan baik-baik saja. Pendakian dimulai dengan lancar. Mereka melewati hutan lebat yang dipenuhi dengan pepohonan tinggi dan tanaman merambat yang menjuntai. Suara burung dan serangga memenuhi udara. Namun, semakin tinggi mereka mendaki, suasana semakin berubah. Hutan menjadi lebih gelap dan sunyi. Suara-suara alam menghilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Aku merasa tidak enak, kata Rina. Seperti ada yang mengawasi kita. Jangan terlalu dipikirkan, Rin, kata Ardi. Mungkin kau hanya lelah. Tidak, ini bukan hanya kelelahan, jawab Rina. Aku benar-benar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, mereka mendengar suara gemerisik dari dalam hutan. Mereka berhenti dan mendengarkan dengan seksama. Suara gemerisik itu semakin mendekat. Siapa di sana? Tanya Bimo dengan suara lantang. Tidak ada jawaban. Suara gemerisik itu berhenti begitu saja. Mungkin hanya binatang liar, kata Ardi, mencoba menenangkan suasana. Mereka melanjutkan pendakian. Namun, perasaan tidak nyaman Rina semakin menjadi-jadi. Ia merasa seperti ada mata yang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Saat hari mulai gelap, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di sebuah tempat terbuka yang relatif datar. Mereka menyalakan api unggun untuk menghangatkan diri dan memasak makan malam. Sambil makan, Sinta mulai bercerita tentang legenda Gunung Merapi Purba. Ia mengatakan bahwa gunung itu dulunya adalah tempat suci bagi suku kuno yang menyembah roh-roh alam. Namun, suatu hari, terjadi bencana besar yang menghancurkan suku tersebut. Roh-roh alam marah dan mengutuk gunung itu. Konon, siapa saja yang berani mengganggu gunung itu akan terkena kutukan, kata Sinta. Mereka akan dihantui oleh roh-roh jahat dan akhirnya mati dengan cara yang mengerikan. Omong kosong, kata Bimo. Itu hanya cerita karangan untuk menakut-nakuti orang. Aku tidak yakin, kata Pak Jarto. Aku pernah mendengar cerita dari kakekku tentang orang-orang yang hilang di gunung ini. Mereka tidak pernah ditemukan lagi. Sudahlah, kata Ardi.
Jangan membahas hal-hal seperti itu. Kita di sini untuk bersenang-senang. Setelah makan malam, mereka duduk di sekitar api unggun dan bercerita. Namun, suasana tetap terasa tegang. Mereka semua merasa tidak nyaman dan gelisah. Tiba-tiba, mereka mendengar suara lolongan anjing yang memilukan dari kejauhan. Suara lolongan itu terdengar sangat menyedihkan dan menakutkan. Apa itu? Tanya Lisa dengan suara gemetar. Mungkin hanya anjing liar, kata Ardi, meskipun ia sendiri merasa merinding. Suara lolongan itu terus berlanjut, semakin lama semakin dekat. Mereka semua merasa ketakutan. Aku tidak suka ini, kata Rina. Aku ingin pulang. Kita tidak bisa pulang sekarang, kata Ardi. Kita sudah terlalu jauh. Tiba-tiba, api unggun padam begitu saja. Mereka semua terkejut dan berteriak ketakutan. Ada apa ini? Tanya Bimo dengan suara panik. Tidak ada jawaban. Mereka semua terdiam dalam kegelapan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara bisikan dari sekitar mereka. Bisikan itu terdengar sangat pelan dan tidak jelas, namun mereka bisa merasakan bahwa bisikan itu ditujukan kepada mereka. Pergi, bisik suara itu. Pergi dari sini. Siapa itu? Tanya Ardi dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Bisikan itu berhenti begitu saja. Mereka semua saling berpelukan dalam ketakutan. Mereka merasa seperti ada sesuatu yang jahat sedang mengawasi mereka. Malam itu, mereka tidak bisa tidur nyenyak. Mereka terus mendengar suara-suara aneh dan merasakan kehadiran yang menakutkan. Keesokan paginya, mereka melanjutkan pendakian. Suasana semakin mencekam. Kabut tebal menutupi gunung, membuat pandangan mereka terbatas. Aku tidak bisa melihat apa-apa, kata Lisa. Kita tersesat. Tenang, kata Ardi. Aku tahu jalan. Namun, Ardi sendiri merasa tidak yakin. Ia merasa seperti ada yang menyesatkannya. Saat mereka berjalan, mereka menemukan sebuah gua yang gelap dan misterius. Pak Jarto mengatakan bahwa gua itu dikenal sebagai Gua Tengkorak. Konon, gua itu adalah tempat para roh jahat bersemayam. Aku tidak mau masuk ke sana, kata Pak Jarto. Itu tempat yang berbahaya. Kita harus masuk, kata Sinta. Aku yakin ada sesuatu yang penting di dalam gua itu. Kau gila, tanya Bimo. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam sana. Aku akan masuk, kata Ardi. Aku ingin melihat apa yang ada di dalam sana. Meskipun merasa takut, mereka semua akhirnya setuju untuk masuk ke dalam gua. Mereka menyalakan senter dan berjalan perlahan-lahan. Gua itu sangat gelap dan lembab. Bau busuk memenuhi udara. Mereka melihat banyak tengkorak manusia berserakan di lantai gua. Ya Tuhan, bisik Rina, menutup mulutnya dengan tangan. Ini mengerikan, kata Bimo. Sinta tampak bersemangat. Iya, mulai memeriksa tengkorak-tengkorak itu dengan cermat. Lihat ini, seru Sinta. Tengkorak ini memiliki ukiran aneh. Aku yakin ini adalah simbol kuno. Sinta terus memeriksa tengkorak-tengkorak itu. Tiba-tiba, ia menemukan sebuah altar batu di ujung gua. Di atas altar itu, terdapat sebuah buku kuno yang terbuat dari kulit. Ini dia, seru Sinta. Ini adalah buku yang aku cari. Sinta mengambil buku itu dan membukanya. Ia mulai membaca tulisan-tulisan aneh yang tertera di dalamnya. Saat Sinta membaca, tiba-tiba gua itu bergetar hebat. Batu-batu berjatuhan dari langit-langit gua. Kita harus keluar dari sini. Teriak Ardi. Mereka semua berlari keluar dari gua secepat mungkin. Saat mereka keluar, mereka melihat bahwa kabut telah menghilang. Mereka bisa melihat puncak gunung yang tertutup salju. Kita sudah sampai di puncak. Seru Bimo. Namun, kegembiraan mereka tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, mereka mendengar suara gemuruh yang mengerikan dari atas gunung. Mereka mendongak dan melihat sebuah longsoran salju besar sedang meluncur ke arah mereka. Lari, teriak Ardi. Mereka semua berlari menyelamatkan diri. Namun, longsoran salju itu terlalu cepat. Mereka tidak bisa menghindar. Longsoran salju itu menimpa mereka dan menyeret mereka ke bawah. Mereka berteriak ketakutan saat tubuh mereka terombang-ambing di dalam salju. Ardi merasa seperti sedang sekarat. Ia melihat Rina, Bimo, Sinta, dan Pak Jarto terseret bersamanya. Ia tidak tahu apakah mereka masih hidup atau tidak. Tiba-tiba, Ardi merasa seperti ada yang menariknya keluar dari salju. Ia membuka matanya dan melihat seorang wanita berdiri di depannya. Wanita itu mengenakan pakaian putih panjang dan memiliki rambut hitam yang terurai. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Siapa kau? Tanya Ardi dengan suara lemah. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Ardi dengan tatapan kosong. Kemudian, wanita itu mengangkat tangannya dan menyentuh dahi Ardi. Ardi merasakan sengatan listrik yang kuat di seluruh tubuhnya.
Ia berteriak kesakitan dan kehilangan kesadaran. Epilog. Ardi terbangun di sebuah gubuk kecil di kaki gunung. Ia melihat Pak Jarto sedang duduk di sampingnya. Kau sudah sadar, kata Pak Jarto. Kau beruntung masih hidup. Di mana yang lain? Tanya Ardi. Pak Jarto menggelengkan kepalanya. Mereka tidak selamat, katanya. Mereka semua tewas dalam longsoran salju. Ardi merasa hancur. Ia merasa bersalah atas kematian teman-temannya. Apa yang terjadi padaku? Tanya Ardi. Aku melihat seorang wanita. Itu adalah penjaga gunung, kata Pak Jarto. Ia menyelamatkanmu dari kematian. Tapi kenapa? Tanya Ardi. Aku tidak tahu, jawab Pak Jarto. Mungkin kau memiliki tujuan yang belum selesai. Ardi terdiam. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Kau harus pergi dari sini, kata Pak Jarto. Jangan pernah kembali ke gunung ini lagi. Gunung ini terkutuk. Ia akan menghantuimu selamanya. Ardi mengangguk. Ia tahu bahwa Pak Jarto benar. Ia tidak akan pernah kembali ke Gunung Merapi Purba lagi. Ardi meninggalkan desa itu dan kembali ke kota. Ia mencoba untuk melupakan semua yang terjadi di gunung. Namun, ia tidak bisa. Mimpi buruk terus menghantuinya. Ia selalu melihat wajah wanita pucat dengan mata kosong itu. Suatu malam, Ardi terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin. Ia mendengar suara bisikan dari dalam kamarnya. Kau tidak bisa lari dariku, bisik suara itu. Kau adalah milikku sekarang. Ardi ketakutan. Ia tahu bahwa kutukan gunung itu telah mengikutinya. Ia tidak bisa melarikan diri dari teror itu. Ardi mencoba untuk mencari bantuan. Ia pergi ke psikiater dan menceritakan semua yang telah terjadi. Namun, psikiater itu mengatakan bahwa Ardi hanya mengalami trauma pasca kejadian. Ardi putus asa. Ia merasa seperti sedang gila. Suatu hari, Ardi memutuskan untuk kembali ke Gunung Merapi Purba. Ia ingin menghadapi ketakutannya dan mengakhiri kutukan itu. Ia pergi ke desa di kaki gunung dan menemui Pak Jarto. Aku ingin kembali ke gunung, kata Ardi. Aku ingin mengakhiri semua ini. Pak Jarto menggelengkan kepalanya. Kau gila, katanya. Kau akan mati jika kau kembali ke sana. Aku tidak peduli, kata Ardi. Aku harus melakukannya. Pak Jarto akhirnya setuju untuk menemani Ardi kembali ke gunung. Mereka berdua mendaki gunung itu bersama-sama. Saat mereka tiba di puncak gunung, Ardi melihat wanita pucat itu berdiri di sana, menunggunya. Kau kembali, kata wanita itu dengan suara serak. Aku datang untuk mengakhiri semua ini, kata Ardi. Kau tidak bisa mengakhiri apapun, kata wanita itu. Kau adalah milikku sekarang. Wanita itu mengangkat tangannya dan menyentuh dahi Ardi. Ardi merasakan sengatan listrik yang kuat di seluruh tubuhnya. Ia berteriak kesakitan dan kehilangan kesadaran. Saat Ardi membuka matanya, ia melihat dirinya berada di dalam gua tengkorak. Ia melihat Rina, Bimo, dan Sinta berdiri di sampingnya. Mereka semua tampak hidup dan sehat. Apa yang terjadi? Tanya Ardi. Di mana kita? Kita berada di tempat yang seharusnya, kata Rina. Kita semua sudah mati, kata Bimo. Kita adalah bagian dari gunung ini sekarang, kata Sinta. Ardi terkejut. Ia menyadari bahwa ia telah terjebak dalam lingkaran kutukan gunung itu. Ia tidak bisa melarikan diri. Ia akan menghabiskan sisa keabadiannya di dalam gua tengkorak, bersama dengan teman-temannya yang telah meninggal. Wanita pucat itu tersenyum padanya. Selamat datang di rumah, katanya. Ardi berteriak putus asa. Namun, tidak ada yang bisa mendengarnya. Ia telah menjadi bagian dari teror Gunung Merapi Purba. Ardi menatap sekeliling gua tengkorak. Rina, Bimo, dan Sinta berdiri di dekatnya, tatapan mereka kosong dan hampa. Mereka bukan lagi teman-temannya yang dulu. Mereka adalah bagian dari gunung ini, terikat oleh kutukan yang mengerikan. Apa yang akan terjadi pada kita sekarang? Tanya Ardi dengan suara gemetar. Kita akan menjadi penjaga gunung, jawab Rina dengan suara tanpa emosi. Kita akan melindungi gunung dari orang-orang yang berani mengganggunya, timpal Bimo. Kita akan memastikan bahwa tidak ada lagi yang bernasib seperti kita, sahut Sinta. Ardi merasa ngeri. Ia tidak ingin menjadi bagian dari kutukan ini. Ia ingin bebas. Aku tidak ingin menjadi penjaga gunung, kata Ardi. Aku ingin pergi dari sini. Kau tidak bisa pergi, kata wanita pucat itu, yang kini berdiri di hadapan mereka. Kau adalah milikku sekarang. Kau adalah bagian dari gunung ini. Siapa kau sebenarnya? Tanya Ardi. Aku adalah penjaga gunung, jawab wanita itu. Aku adalah roh dari suku kuno yang dulu menyembah gunung ini. Aku telah dikutuk untuk menjaga gunung ini selamanya. Kenapa kau mengutuk gunung ini? Tanya Ardi. Karena orang-orang telah melupakan kami, jawab wanita itu. Mereka telah merusak gunung ini.
Mereka telah menghancurkan tempat suci kami. Aku harus membalas dendam. Tapi kami tidak bersalah, kata Ardi. Kami hanya ingin mendaki gunung. Kalian telah mengganggu gunung ini, kata wanita itu. Kalian telah membangkitkan roh-roh jahat. Kalian harus membayar harganya. Wanita itu mengangkat tangannya dan menyentuh dahi Ardi. Ardi merasakan sengatan listrik yang kuat di seluruh tubuhnya. Ia berteriak kesakitan dan kehilangan kesadaran. Saat Ardi membuka matanya, ia melihat dirinya berada di dalam hutan di lereng gunung. Ia sendirian. Rina, Bimo, Sinta, dan wanita pucat itu tidak ada di sana. Ardi berdiri dan berjalan menyusuri hutan. Ia merasa bingung dan kehilangan arah. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Saat ia berjalan, ia melihat pemandangan yang aneh. Pohon-pohon di sekitarnya tampak hidup. Mereka berbicara satu sama lain dengan suara yang pelan dan gemerisik. Siapa kau? Tanya Ardi kepada salah satu pohon. Aku adalah penjaga hutan, jawab pohon itu. Aku telah menjaga hutan ini selama berabad-abad. Di mana aku? Tanya Ardi. Kau berada di alam antara hidup dan mati, jawab pohon itu. Kau adalah bagian dari gunung ini sekarang. Apa maksudmu? Tanya Ardi. Kau telah mati, jawab pohon itu. Tapi kau belum sepenuhnya pergi. Kau masih terikat dengan gunung ini. Apa yang harus kulakukan? Tanya Ardi. Kau harus menemukan kedamaian, jawab pohon itu. Kau harus memaafkan dirimu sendiri dan memaafkan orang lain. Hanya dengan begitu kau bisa bebas dari kutukan ini. Ardi terdiam. Ia tahu bahwa pohon itu benar. Ia harus menemukan kedamaian. Ardi melanjutkan perjalanannya menyusuri hutan. Ia bertemu dengan berbagai macam makhluk gaib. Ada roh-roh baik yang mencoba membantunya, dan ada roh-roh jahat yang mencoba menyesatkannya. Ardi belajar banyak hal tentang gunung itu. Ia belajar tentang sejarahnya, tentang legenda-legendanya, dan tentang kekuatan gaibnya. Ia juga belajar tentang dirinya sendiri. Ia belajar tentang ketakutannya, tentang penyesalannya, dan tentang harapannya. Setelah sekian lama berkelana, Ardi akhirnya tiba di sebuah tempat suci di puncak gunung. Tempat itu adalah sebuah taman yang indah dengan air terjun yang jernih dan bunga-bunga yang berwarna-warni. Di tengah taman itu, terdapat sebuah pohon besar yang bercahaya. Pohon itu adalah pohon kehidupan. Ardi mendekati pohon kehidupan dan menyentuhnya. Ia merasakan energi yang kuat mengalir ke dalam tubuhnya. Ia merasa damai dan tenang. Tiba-tiba, ia melihat Rina, Bimo, dan Sinta berdiri di dekatnya. Mereka tersenyum padanya. Kami memaafkanmu, kata Rina. Kami mengerti, kata Bimo. Kami mencintaimu, kata Sinta. Ardi merasa lega. Ia tahu bahwa ia telah dimaafkan. Ia telah menemukan kedamaian. Wanita pucat itu muncul di hadapan mereka. Ia tidak lagi tampak menakutkan. Wajahnya kini berseri-seri. Kau telah berhasil, kata wanita itu. Kau telah mematahkan kutukan itu. Apa yang akan terjadi pada kita sekarang? Tanya Ardi. Kalian akan bebas, jawab wanita itu. Kalian bisa pergi kemanapun kalian inginkan. Ardi, Rina, Bimo, dan Sinta saling berpegangan tangan. Mereka menutup mata mereka dan berdoa. Saat mereka membuka mata mereka, mereka melihat diri mereka berada di tempat yang berbeda. Mereka berada di surga. Mereka dikelilingi oleh cahaya dan cinta. Mereka telah menemukan kedamaian abadi. Mereka telah menjadi bagian dari alam semesta. Wanita pucat itu tersenyum pada mereka. Selamat jalan, katanya. Semoga kalian bahagia. Ardi dan teman-temannya tersenyum kembali. Mereka tahu bahwa mereka telah menemukan kebahagiaan yang sejati. Mereka telah bebas dari teror Gunung Merapi Purba.